Muhammadiyah dulu memang menggunakan ru'yatul hilal. Agama yang disebut Islam itu ya agama Islam yang satu, yang di Arab dengan yang di Indonesia sama, yang mana ketinggiannya itu sampai 5 derajat. Jadi bukan berarti di situ juga Muhammadiyah keliru sebelumnya. Nah, sebenarnya begitu, asalkan mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Padut, kali ini kita ingin memperdalam lagi pengetahuan kita tentang kalender Hijriyah global tunggal. Walaupun juga ada sebenarnya kalender Hijriyah yang dibuat oleh Ormas tentunya, tapi tidak bersifat seperti yang sekarang terus disebarkan dan bahkan ditetapkan ya sebenarnya pada tahun 1446 Hijriah sebagai tahun penggunaan pertama kali ya secara global tentang kalender Hijriah. Jadi sebelumnya sudah ada sebenarnya, dan secara personal perorangan itu tidak sedikit sebenarnya membuat kalender Hijriah ini yang sifatnya mendunia juga, tapi ya belum sepenuhnya diterima, dilaksanakan dan dipahami begitulah. Maka kalender global ini sebenarnya sudah dibicarakan secara internasional di Turki 2016 dan ada ketetapan-ketetapan pada saat itu. Salah satu di antara ketetapannya adalah menentukan tingginya hilal. Karena ini global ya, jadi di permukaan bumi dimanapun. Yang jelas hilal sebagai bulan baru pada bulan itu ya, itu ketinggiannya 5 derajat. Nah, sekarang Muhammadiyah dulu memang menggunakan ru'yatul hilal. Tapi betapa dengan kondisi dan tentunya ya beberapa pertimbangan, lebih-lebih dalam cuaca yang kadang-kadang tidak menentu. Banyak ya faktornya. Kemajuan industri di bumi itu mempengaruhi bisanya kita melihat atau tidak hilal. Faktor awan lah atau gelap atau dan sebagainya. Jadi dengan keadaan begitu yang tidak bisa dielakkan, maka Muhammadiyah memulai lagi setelah ru'yatul hilal dengan menggunakan hisab, dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun dengan Al-Hadis. Nah, ditetapkanlah ya matla Indonesia. Artinya Indonesia, yang namanya Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau dari Sabang sampai Merauke itu ternyata hilal ada, apakah dengan perhitungan atau dengan ru'yat? Artinya dua hal ini masih dipakai. Maka di dalam wilayah Indonesia memang apabila ada hilal, maka itu sebagai awal bulan baru. Dan sifatnya berarti itu lokal, karena di Indonesia begitulah. Pokoknya apakah yang melihat itu di Sabang di situ kah? Artinya kan itu yang paling ujung barat ya. Atau ya sebelumnya umpamanya di mana kan, termasuk di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi atau di mana, menyatakan ada, maka itu berarti bulan baru. Nah, ketinggiannya kalau sudah melalui perhitungan istilah bulan baru 1 derajat pun bisa diterima. Tapi kalau menggunakan ru'yat tentu tidak bisa 1 derajat. Sulit. Bisanya kalau melihat menggunakan penglihatan dengan ru'yat itu 3 derajat. Di bawah daripada itu 2 kadang-kadang sulit bisa dilihat. Dan Muhammadiyah akhirnya memastikan untuk menggunakan sistem hisab. Karena begitu ru'yat tadi terus bermasalah dengan keadaan yang demikian. Bukan kita berarti tidak terima dengan hadis, bukan. Rasulullah memang menganjurkan dengan ru'yat itu. Tapi beliau juga kalau tidak memungkinkan ru'yat, melihat, maka kata beliau ada 2 kemungkinan. Seandainya pada saat ingin melihat itu pada malam 29 dan tidak terlihat, maka genapkanlah menjadi 30 untuk memasuki awal bulan berikutnya. Maka ketentuan yang itu bisa ya apabila 3 derajat tadi.
Yang kedua, ada lagi hadis, dan tidak hanya satu dua hadis itu yang seperti itu, kemudian ujungnya faqdurulah. Itu artinya coba ditentukan kadarnya. Nah, itu mengisyaratkan boleh dihitung. Fa in umiya alaikum faqdurulah, atau fa in hummiya, artinya terhalang oleh ghamam, oleh awan atau cuaca, maka faqdurulah. Faqduru itu dimantapkan. Kita bisa mungkin memahami kudrat takdir. Nah, kalimat itu. Maka mana yang memungkinkan memantapkan? Nah, disitulah sehingga dengan pernyataan Rasulullah faqdurulah itu Muhammadiyah lebih mantap menggunakan hisab. Nah, kemudian bagaimana dengan sekarang Muhammadiyah yang digulirkan mulai tahun ini? Apakah ada perbedaan antara lokal dengan global? Tentu kalau lokal itu kan seperti tadi. Seandainya umpamanya ya kita mengatakan ada, tapi yang agak ke barat dari negara kita mungkin seperti Thailand, bahkan mungkin Malaysia juga, mereka mengatakan oh tidak ada. Nah, kalau lokal ya begitu, sebatas wilayah kita. Maka dengan kemajuan teknologi dan juga perkembangan umat Islam yang begitu luas, maka perlu ada kesatuan dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Islam itu kan satu. Agama yang disebut Islam itu ya agama Islam yang satu. Yang di Arab dengan yang di Indonesia sama. Maka penggunaan bulan itu pun juga sama, satu. Dan bulan itu memang satu juga, hilal. Hilal yang kita lihat umpamanya di Indonesia, ya hilal yang dilihat oleh Malaysia, oleh Brunei, oleh Thailand dan sebagainya. Bahkan yang lebih jauh lagi nanti di India, Pakistan sampai negara Arab, ya hilalnya yang itu juga. Jadi kalau yang itu menjadi pusat penentuan, tentunya kita tidak akan mungkin ada perbedaan. Nah, ini sekarang sifatnya global, berarti harus diberlakukan oleh dunia. Islam tidak lagi hanya di negara Arab. Awalnya memang begitu, tapi berkembang sampai terus sampai ke seluruh benua ada Islam. Mulai paling timur itu mungkin New Zealand gitu ya, Selandia Baru, Australia, nah terus ke Indonesia, terus sampai ke barat Inggris, sampai ke Amerika. Maka dengan bentuk bumi yang begitu perlu disatukan. Islam ini memang seharusnya satu ya. Jangan ada kesannya penentuan hilal itu 2 apalagi sampai 3. Ini bisa saja sampai 3 itu ada bahkan. Jadi pengertian global itu yang jelas pernyataan tentang adanya hilal di permukaan bumi oleh negara manapun, maka itu sebagai bulan baru. Itu arti global. Jadi kalau Muhammadiyah melihat itu karena kepentingan bersama untuk umat, dan Al-Quran telah menyebutkan juga dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu yang timbul pada awal bulan ya, pada setiap bulan, itu sebagai isyarat untuk pernyataan bulan baru untuk semua manusia, linnas kata Allah. Kepentingan manusia banyak sebenarnya menggunakan bulan Hijriah itu, sekalipun juga lebih terfokus pada ibadat haji kalau di ayat itu disebutkan. Tapi yang lain tentu diperlukan, seperti kita mau berpuasa, sehingga ada setiap bulan itu kita sebenarnya dianjurkan untuk beribadat dengan menggunakan perhitungan Qamariyah, terutama yang pasti itu Shaumu Yaumil Bayad, puasa hari putih kalau kita sebut gitu ya. Artinya hari yang cerah, di mana purnama atau bulan pada waktu itu pada posisi malam ke-13, 14 dan 15 setiap bulan. Dan itu dianjurkan. Berarti kita tahu bahwa itu malam 13, malam 14 dan malam 15 tentu setelah sebelumnya mengetahui awal bulan itu. Jadi seandainya umpamanya terjadi ya tanggal 13 itu, biasanya kan orang tidak mau, bukan dilarang itu sebenarnya ya, memang tidak dianjurkan untuk berpuasa seperti hari Jumat. Tapi kalau pada hari itu jatuh pada hari ke-13, kita mau puasa hari Shaumu Bayat tadi, maka berpuasalah pada tanggal 13. Tidak boleh kita menggeser. Oh digeser aja umpamanya nanti sebelumnya kah 12 atau
puasa pada hari ke-14, 15, 16 umpamanya. Tidak, atau ditinggalkan umpamanya. Tidak. Tetap 3 hari itu, 13, 14 dan 15. Itu kepentingannya ya dalam hal kita berpuasa menggunakan bulan Hijriah. Nah, sekarang dalam arti kata global itu manakala hilal itu ada di permukaan bumi. Jadi tidak lagi ada di wilayah Indonesia, tidak juga umpamanya di Malaysia atau di Brunei, tidak. Di permukaan bumi yang mana ketinggiannya itu sampai 5 derajat. Nah, ini nggak paling tanggung. Bisa umpamanya ya, tidak dilihat di New Zealand sana ya, paling timur. Di Indonesia juga di Papua nggak melihat. Tapi ternyata dilihat yang di barat dari kita ini, Bangladesh ya, India, ternyata ada di situ. Dan begitu sudah muncul di situ ya, ini Indonesia nggak kelihatan sama sekali. Bahkan mungkin dikatakan di bawah ufuk. Tapi begitu dia ke barat, waktunya tambah lama itu. Kita aja di sini, umpamanya sekarang jam 10, di Arab Saudi baru jam 6. Kalau kita malam umpamanya jam 6 maghrib tidak ada. Itu tidak masalah karena di Arab Saudi baru jam 2, selisih 4 jam. Kita di sini jam 18, di sana baru jam 14, masih zuhur mereka. Ya jelas tidak ada hilal karena masih siang. Hilal itu sebenarnya ada ya, hilal itu sudah ada, tapi dia sudah berada di bawah ufuk. Kalau minus umpamanya, itu ada hilal itu tapi di bawah ufuk. Di bawah ufuk menurut Indonesia, tapi menurut negara Arab Saudi, sudah di atas ufuk. Lebih-lebih sampai ke Afrika sana, ke Libya, ke Maroko begitu. Lebih lagi sampai ke barat lagi, ke negara Eropa, sampai ke Inggris. Ternyata ada. Berarti hilal itu ada pada saat itu. Karena di atas permukaan bumi ada. Masa kita mengatakan tidak ada? Memang sudah ada itu ya. Cuma pada saat melintas ya, katakanlah melintas di Indonesia, dia belum kelihatan. Maka kalau begitu sudah ada di permukaan bumi, maka menjadi perhitungan awal pada bulan itu. Itu artinya global, mendunia begitu. Nah, maka bisa KHGT itu menetapkan itu adalah sebagai bulan baru tanggal 1 bulan apa? Tanggal 1 bulan Muharram namanya. Dimanapun juga sampai di Inggris tanggal 1 bulan Muharram begitulah, tidak berbeda. Orang yang tadi di New Zealand, di Wellington sana, dia akan menyatakan itu juga walaupun sama sekali dia tidak melihat. Atau bahkan pada saat di Wellington situ sudah pagi menjelang pagi, di Inggris baru masuk malam. Jadi bukan berarti di situ juga Muhammadiyah keliru, sebelumnya tidak. Muhammadiyah menggunakan lokal. Jadi sekarang berpindah ke global bukan berarti ada satu kesalahan, tapi karena sifatnya di dalam penelitian dan pengembangan ingin menyatukan. Islam sebenarnya berhutang ya kepada peradabannya sendiri tidak kurang dari 1458 tahun. Artinya kita bukan menyalahkan juga zaman Nabi, zaman sahabat yang tidak menciptakan kalender global. Karena pada saat itu Islam pun belum sepenuhnya menyebar. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, lihatlah itu kan pada saat beliau masih berada di kota Makkah dan di Madinah. Nah lihatlah hilal. Tentu beliau tidak bisa menyuruh negara lain. Pertama dulu ya, masalah komunikasi yang tidak bisa ditransfer ya, istilahnya ya kalau itu. Tidak bisa ditransfer umpamanya berita adanya hilal yang dilihat di Madinah ke negara yang timur atau yang ke barat. Alat komunikasi belum ada. Kecepatan menggunakan kendaraan onta Makkah Madinah aja berhari-hari. Maka kalau begitu dengan keadaan umat Islam yang begitu sudah luas, sewajarnya kita istilahnya membayar, mengusahakan yang keterlambatan hutang ini terhadap peradaban bangsa kita, terhadap Islam. Jadi bukan berarti ini salah Muhammadiyah,
Tidak, ini justru berupaya membayar hutang tadi dengan sistem global. Dan itu juga bukan berarti menyalahi ijtihad. Tidak, ijtihad kita memang pada awal-awalnya begitu. Dan tidak ada jalan kecuali dengan cara demikian. Sekarang sudah terbuka secara globalisasi kan, untuk disampaikan, untuk ditransfer, baik melalui alat langsung pembicaraan atau bahkan bukti-bukti yang konkret dengan ilmu pengetahuan. Bisa disatukan perhitungan untuk tanggal 1 bulan baru itu ke depan untuk sekian ratus tahun, bisa dihitung. Muhammadiyah bahkan sudah menghimpun untuk setiap awal bulan dari sejak sekarang sampai 350 tahun ke depan. Ada itu. Kenapa? Karena inilah ilmu pengetahuan membimbing, dan ayat Al-Quran sudah jelas. Ada surah Yasin itu betul-betul membimbing ya kepada kita dengan itu. Cuma kita mencari apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nah, lalu kita wujudkan. Sama halnya ya masalah pesawat umpamanya. Ada yang mengatakan konon awal-awalnya itu pesawat itu katanya bid'ah. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang semacam itu. Apakah begitu? Kalau pokoknya yang modern. Tapi ayat Al-Quran, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tafuzu min aqtari samawati wal ard famfuzu. Wahai kelompok manusia dan jin, kalau kamu ada kemampuan untuk menerobos ke ruang angkasa, kemanakah? Ke dalam bumi, silahkan. Tapi la tanfuzuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa begitu saja dengan angan-angan kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuatan ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan sultan itu karunia Allah, tapi itu penafsiran kaum sufi biasanya. Lalu dia membolehkan wali-wali atau siapa, para wali kaum sufi itu bisa terbang, bisa ke langit, bisa sampai ke Sidratil Muntaha, bisa berjalan di atas air. Sultan itu menurut ahli tafsir yang sebenarnya karunia Allah berupa ilmu pengetahuan yang diberikannya kepada orang yang mau mencari. Nah, begitulah sekarang menghitung hilal. Pernah itu dilihatkan bukunya, ada 7 jilid, menghimpun untuk 350 tahun ke depan. Kita jelas itu tidak akan ada yang menyaksikan 350 tahun. Nah, sekarang aja nih mungkin sudah mendekat ajal. Mungkin kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, mungkin 50 tahun ke depan mudah-mudahan ada yang masih menyaksikan. Betapa kebenaran ini nanti akan terbukti. Yang Allah di dalam surah Yasin ayat 38, wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Bulan itu beredar, dia pada posisinya yang tidak bisa bergeser-bergeser. Seumuran, kita tidak tahu sejak kapan bulan itu. Mungkin hanya dihitung menurut perkiraan ilmu pengetahuan aja. Itu tidak akan berubah. Tidak akan istilahnya stop begitu. Tidak akan ada bergeser, apalagi antara bulan dengan matahari saling dulu mendahului. Gak mungkin. Nah, Al-Quran juga begitu. Surah Yasin berikutnya kan begitu. Yang 39 itu. Nasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari itu mendahului bulan atau sebaliknya. Jadi rutinnya itu pertama jaminan dari Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua memang kita menyaksikan. Nah, kalau begitu kan gampang sekali dihitung. Nah, sebenarnya begitu asalkan mau. Nah, jadi kalau begitu maka tidak ada kekeliruan. Kita menyatukan umat di dalam penentuan awal bulan. Jadi sama sekali ya, bukan berarti lalu Muhammadiyah keliru yang dulu begitu. Nah, 5 derajat itu cukup tinggi sebenarnya menentukan di permukaan bumi. Kalau Mabims, beberapa negara di Asia Tenggara menentukan awal bulan untuk keseragaman apabila ketinggian itu 3 derajat ke atas. Kurang dari 3 derajat tidak diterima. Di manakah di antara yang ini kebersamaan? Tapi itu sudah mendekati semi global ya. Cuma ASEAN sifatnya. Tapi mereka ternyata ya dalam perjalanannya tidak mulus juga. Ada yang kadang-kadang berbeda secara kenegaraan dan bahkan juga kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan KHGT tadi
hilal itu di permukaan bumi keberadaannya 5 derajat. Nah, ini untuk keseragaman. Penentuan 5 derajat itu hasil musyawarah di Turki tahun 2016.